Seorang pria menemukan seekor buaya raksasa di pulau itu, tapi dia tidak memberitahu siapapun, membiarkan teman-temannya terus bernyanyi dan menari. Kemudian dia meninggalkan pacarnya yang tidak setia, lalu membawa bosnya ke sebuah gua misterius, menutup pintu gua dengan pagar kayu. Semua orang menertawakannya dan mengira dia sudah gila. Mereka tidak tahu, pria itu sebenarnya adalah seorang yang telah terlahir kembali, 1 hari sebelumnya. Rombongan mereka diserang buaya raksasa di pulau ini. Demi menyelamatkan pacarnya dia nekat maju, namun dia justru ditinggalkan dan kepalanya terbentur. Dia berharap pacarnya akan menyelamatkannya, tapi yang dia dapat hanyalah tatapan dingin dan kejam. Akhirnya bos wanita mereka yang datang menyelamatkannya, namun malah dimakan buaya, dan dia sendiri didorong oleh pacarnya ke mulut buaya. Setelah berinkarnasi dia bersumpah tidak akan membiarkan tragedi itu terulang. Saat itulah dia sadar bahwa pacarnya sudah lama mengkhianatinya, karena pernah menjadi rekan kerja. Dia mencoba memperingatkan mereka agar segera pergi, tapi tak ada yang percaya. Satpam wanita juga menjamin bahwa pulau ini sangat aman, tapi kali ini walau tak ada yang percaya, dia tetap akan melindungi sang bos wanita. Kemana bos pergi dia akan ikut. Namun bos wanita menemukan sumber listrik yang rusak. Pria itu langsung sadar bahaya, karena di kehidupan sebelumnya, alat itu meledak dan membuat tangan bosnya hancur. Dia buru-buru menghentikan bos agar tidak mendekat, memperingatkan akan terjadi ledakan. Bos tidak percaya, katanya alat itu baru. Detik berikutnya, terjadi ledakan hebat. Mereka langsung terpental. Saat itu bos wanita akhirnya percaya pada ramalannya. Pria itu semakin yakin bahwa semuanya benar-benar terulang. Dengan perhitungan itu, malam ini jam 8 akan ada badai besar, dan buaya raksasa akan menyerang mereka lagi. Suara ledakan menarik perhatian semua orang. Pria itu memperingatkan mereka, jam 8 malam cuaca akan memburuk. Seekor buaya sepanjang puluhan meter akan naik ke daratan, tapi mereka tidak percaya sama sekali. Menurut mereka cuaca sedang cerah dan tidak mungkin ada badai. Bahkan ada yang curiga pria itu sengaja meledakkan alat itu. Hanya bos wanita yang percaya padanya. Dia meminta semua orang tetap waspada, tapi mereka menganggap pria itu hanya menakut-nakuti. Melihat itu pria itu tidak mau buang waktu. Langsung menggendong tas dan mengajak bos wanita pergi. Sebelum pergi, dia memberikan mereka sebuah alat, tapi mereka menganggapnya tidak penting. Mereka tidak tahu, sepasang mata sedang mengawasi mereka, dan kini mereka tidak punya perahu untuk kabur. Satu-satunya cara hanya bersembunyi di dalam gua. Dalam ingatannya, hanya mereka yang bersembunyi di gua yang selamat di kehidupan sebelumnya. Maka kali ini dia membawa bos wanita menghindar lebih awal. Bos wanita bingung, kenapa tidak membawa pacarnya juga? Dengan dingin dia berkata orang yang sudah mengkhianatinya tidak layak untuk diselamatkan. Mereka segera mengumpulkan banyak kayu, bukan hanya untuk membuat api, tapi juga menutup mulut gua. Selama ada api yang cukup, buaya tidak akan berani mendekat. Sementara rekan-rekannya masih berpesta dengan lampu terang benderang, tidak sadar bahaya sedang mendekat. Melihat itu pria itu langsung mematikan listrik mereka. Tindakan ini malah menarik buaya ke dalam air. Pacarnya marah besar dan menuduhnya cari gara-gara, langsung mengusirnya. Kalau tidak pergi juga dia akan putus. Pria itu berkata tidak perlu berpura-pura lagi. Dia sudah tahu hubungan gelap pacarnya dengan rekan kerja. Pacarnya pura-pura tidak mengerti, berlagak polos dan bilang mereka tidak bersalah. Melihat itu, rekan kerjanya langsung memeluk pacarnya, mengakui bahwa mereka sudah lama bersama. Katanya pria itu terlalu biasa saja, sementara dia lebih tampan dan kaya. Wajar saja kalau pacarnya lebih suka dia. Pria itu berkata, orang yang bisa mengkhianati sekali, bisa mengkhianati 100 kali. Mendengar itu pacarnya langsung menyalakan listrik lagi. Mereka mau lanjut berpesta. Melihat itu pria itu tidak mau peduli lagi, langsung pergi bersama bos wanita. Tak ada yang sadar, bayangan besar di bawah air sedang mendekati pantai.